Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyuna Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang dimana nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Yang alhamdulillah kita yang hadir di tempat yang mulia ini mudah-mudahan mendapatkan berkah dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, yang insyaallah mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yaumil akhir nanti. Kok nggak ada yang amin? Telat bu. Nah kita kan hidup di dunia ini masih surga, pengen dapat syafaatnya Nabi. Ya kalau nggak ada syafaatnya Nabi susah. Ya. Alhamdulillah pagi ini kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Masuk bulan, sekarang bulan kelahiran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba deh kita perhatikan saudara. Beberapa hari ini tuh cuacanya sejuk kalau malam. Sejuk, indah dan enak. Karena apa? Di saat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan seluruh para malaikatnya untuk apa? Untuk menyambut datangnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan angin pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyambut dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Laulaka Muhammad, laulaka Muhammad, laulaka Muhammad lam atu afla." Di sini nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sama Allah sampai 3 kali. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena kau ya Muhammad, kalau bukan karena kau ya Rasulullah, kalau bukan karena kau ya Habibullah, aku tidak akan ciptakan langit bumi dan seisinya. Jadi semuanya kita yang ada di mari karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis, masjid, semua tempat kita duduk seperti ini yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya Nabi tinggal ngikutin sunnahnya. Dan jangan lupa apa kata Allah, kita perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Allah telah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslimah. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Aku, kata Allah, dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum Nabi wafat, Pak, Bu, sebelum Nabi wafat yang diingat siapa? Ini kita yang ada di mari, ummati, ummati, ummati. Nabi enggak ingat keluarganya, Nabi enggak ingat anak istrinya, tapi yang diingat oleh Nabi ini kita umatnya. Bahkan seluruh para nabi daripada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya pingin sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah tadi saya lihat anak-anak kecil udah pada sholat tuh. Di tempat saya Mangga Besar Bu, sepi. Kebanyakan pada subuh, jablay-jablay baru pada pulang. Anak-anak kecil begini kagak ada. Ada sampai jam 2 pagi,
jam 3 dia pulang tidur, bukan nanggung sholat. Maka alhamdulillah nih punya anak umur segini dia dididik untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Yang dimana kalau kita udah bangun tuh tiang, insya Allah rumah tangga baik, rezeki lancar. Makanya jangan saya sekali saudara kita tinggalkan daripada sholat 5 waktu. Ada kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini seorang perempuan yang dimana ini perempuan sudah melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa besar. Apa dosa besarnya dia? Dia telah melakukan perzinahan, melakukan berhubungan yang bukan mahramnya. Sesudah dia melakukan hubungan yang bukan mahramnya, dia melakukan daripada perzinahan. Ini anaknya lahir. Ketika anaknya ini lahir, anaknya dibunuh, dimatiin oleh ibunya. Karena apa? Karena ayahnya nggak ada. Ini perempuan ingin mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagai bentuk pengaduannya dan meminta kepada Nabi Musa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima tobatnya ini perempuan. Singkat cerita, ini perempuan menyampaikan kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Musa, saya datang kemari ingin mengadu." Apa kata Nabi Musa? "Hai perempuan, kau mau ngadu apa?" "Ya Musa, saya pengen mengadu dan saya pengen tobat pada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya saya sudah melakukan dosa besar." Ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, "Hai perempuan, dosa apa yang engkau perbuat?" Apa kata perempuan itu? "Ya Musa, saya telah melakukan perzinahan dan sesudah saya melakukan perzinahan itu, anak itu lahir, saya bunuh itu anaknya." Nabi Musa alaihissalam kaget dengar ya saudara. Apa kata Nabi Musa? "Lah, tobat kau nggak bakalan terima sama Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan kau juga percuma, mendingan kau pulang." Diusir oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebelum itu perempuannya keluar, Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya melalui malaikat Jibril alaihissalam. "Ya Jibril, sampaikan kepada Musa bahwa sesungguhnya perempuan ini diterima tobatnya dan aku mengampuni daripada dosanya. Sampaikan kepada Musa alaihissalam, karena ada dosa yang lebih besar daripada melakukan perzinahan, karena ada maksiat yang lebih besar daripada kemaksiatan itu, daripada pemabuknya. Ada yang dosa lebih besar." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dosanya lebih besar daripada perzinahan. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dosanya lebih besar daripada khamar. Orang yang dosanya lebih besar ketika dia dosanya lebih besar daripada melakukan pembunuhan. Ini kadang-kadang banyak mensepelekan sholat 5 waktu. Rukun Islam ada 5 saudara. Pertama syahadat, kedua sholat, zakat, puasa, pergi haji ke Baitullah. Pergi haji ke Baitullah. Apabila kita tidak mampu, maka kita enggak pergi haji, kita tetap muslim, benar kagak? Zakat, ketika kita benar-benar orang fakir, kita buat makan susah, kita enggak bisa zakat, masih tetap kita muslim. Puasa, kalau kita ada udur sa'i sakit, maka kita tidak puasa, bisa kita kodok, tetap kita masih Islam. Tapi ketika sholat kita tinggalkan, ini untuk orang yang paham, orang yang ngaji, orang yang berilmu, dia ada tahu hukumnya, dia ada tahu rukunnya, dia sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, dia kafir. Kadang-kadang dibilang kafir marah, benar kagak? Saya selalu bilang, maaf, orang yang nggak sholat, orang yang nggak sholat nggak beda jauh dengan monyet. Nggak apa-apa, banyak yang dengar. Kenapa saya bilang ini untuk orang yang paham, orang yang ngerti ilmu, tapi dia nggak sholat, sama juga dia dengan monyet.
Saya pengen tanya kepada semua yang ada di mari. Manusia punya pala kagak? Monyet punya pala kagak? Manusia punya tangan 2. Monyet punya tangan berapa? Manusia punya kaki berapa? Monyet punya kaki berapa? Manusia bedanya sama monyet apa? Manusia dikasih akal pikiran, dan maaf, binatang monyet nggak dikasih akal pikiran. Ketika ada orang yang nggak sholat, berarti dia. Ibu kalau punya suami ibu nggak sholat, berarti ibu tidur sama bapak. Bapak punya istri bapak kagak sholat, berarti istri. Kalian punya anak kalian tidak sholat, berarti punya anak. Satu keluarga kagak sholat, berarti keluarga. Kadang-kadang orang dikatain marah, Pak. Ya, dikatain kafir, marah. Lu bukan Tuhan, lu bukan Nabi. Justru Allah dan Nabi perintahkan untuk sholat. Yang dimana kita sebagai umat Nabi, sebagai hambanya Allah, untuk apa? Sholat 5 waktu. Kita sampai lupa, saudara. Kita punya Nabi Muhammad SAW, setiap hari beliau sholat tobat, bahkan sampai 1000 kali sholat tobat. Untuk siapa beliau sholat tobat itu? Untuk kita nih, umat ini, supaya ditambal-tambelin tuh dosa-dosa kita. Maka di saat Nabi Muhammad SAW diajak oleh malaikat Jibril alaihissalam, diajak kemana? Kalau kita diajak ke Dupan seneng kagak? Diajak ke mall seneng kagak? Ini Nabi diajak malaikat Jibril ke neraka. Ada yang mau, Bu? Ada yang mau kagak? Nggak ada yang mau. Nabi diajak oleh malaikat Jibril. Ketika sampai masuk neraka, itu Nabi nangis, Bu. Nabi sedih. Bahkan Nabi Muhammad SAW jatuh pingsan. Ketika Nabi bangkit dan bangun, beliau pulang ke rumahnya, bertemu dengan putrinya. Siapa putri Nabi? Siapa putri Nabi? Fatimah aja, songong nih. Sayyidati Fatimah Zahra. Ditanya oleh putrinya Nabi Muhammad SAW, wahai ayahku, wahai Rasulullah, kenapa engkau sedih? Kenapa engkau muka kau seperti orang menangis? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ya Fatimah, ya putriku, kenapa aku menangis dan sedih, bahkan aku jatuh pingsan? Karena aku diajak oleh malaikat Jibril alaihissalam melihat nerakanya Allah. Neraka seperti apa, sedangkan kau meminta pada Allah jangan sampai ada umatmu yang masuk neraka, tapi kenapa masih ada? Di situ Nabi melihat ini untuk perempuan, para istri dan anak perawan. Apa kata Nabi kepada putrinya? Ya Fatimah, di sana aku melihat ada satu orang perempuan yang dimana ini perempuan palanya dihancurin sampai darah daging dan otaknya keluar. Dan kedua kata Nabi Muhammad SAW, dan ada juga satu perempuan yang dimana ini perempuan mempunyai tangannya hancur sampai darah dagingnya dimakan sampai diminum darahnya. Nggak sampai situ, saudara. Ini cerita Nabi, bukan dongeng. Ya. Kata Nabi, ada juga maaf satu perempuan yang dimana maaf dia mempunyai buah dadanya, itu buah dadanya ngegantung seperti hewan kurban yang sedang dikurbankan. Dan kata Nabi Muhammad SAW, ya Fatimah, ada juga yang dimana perempuan ini maaf mempunyai kemaluannya dimasukin ke labang dan kalajengking. Dan terakhir kata Nabi Muhammad SAW, ada juga satu perempuan yang dimana ini perempuan mempunyai perutnya membuncit sampai besar, dihancurin tuh perutnya sampai darah dagingnya semua keluar. Ma'udzubillah. Ini Fatimah Zahra, putri Rasulullah SAW yang maksum, yang dijamin masuk surga, yang gak ada dosa, masih takut mendengar cerita daripada ayahnya.
Ditanya oleh putrinya, wahai ayahku, kenapa itu perempuan bisa seperti itu? Kenapa sampai di nerakanya Allah? Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, itu kenapa perempuan palanya sampai hancur, darah daging dan otaknya keluar? Di dunia ini perempuan melihatkan daripada sehelai rambutnya, dilihatkan kepada bukan mahramnya. Masih banyak gak zaman sekarang? Masih banyak kagak? Kadang-kadang disepelein, bener kagak? Ya, anak perawan rambutnya dilihatin. Yang nanggung siapa? Ini bapak kalian. Bapak, kakak laki-laki, suami, terus siapa lagi? Kan ada 4 tuh. Ayah, kakak, suami, dan siapa? Siapa yuk? Bukan Pak RT. Mau Pak RW. Yang nanggung itu orang-orang laki-laki. Dan nanti ibu perempuan membiarkan anak-anak ibu membuka jilbabnya, dilihatin yang bukan mahramnya dengan sengaja. Nanti di nerakanya Allah itu pala bu, pala digantung bu, mau? Jangan pala dihancurin, ngegantung sendiri aja sakit bu. Makanya insya Allah anak-anak kita, istri kalian semuanya Allah jaga daripada auratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, itu kenapa perempuan tangannya sampai hancur, darah dagingnya keluar? Di dunia ini perempuan memakai wangi-wangian yang tercium yang bukan mahramnya. Perempuan kalau keluar, para istri kalau keluar rumah itu pakai minyak wangi yang mahal, tapi ketika sama suaminya boro-boro minyak wangi, minyak nyonyong. Iya, bener pak? Bener kagak? Jarang zaman sekarang seorang istri ketika bersama suaminya itu jarang mandi kalau di kamar, apa adanya baik. Bener kagak pak? Bener kagak pak? Tapi ketika pergi ke majlis taklim, pergi ke masjid, ke pengajian, itu pakai wangi. Biar apa? Biar dicium sama ustadznya. Kadang-kadang di hati mereka itu dandan lama pak. Bapak pernah ngalamin kagak? Pergi kondangan sama istri, nungguin lama kagak? Bete gak? Capek kagak? Kalau kita udah bolak-balik nungguin bini, bini yang marah pak. Apa kata bini kita? Lu bawel banget, lu ribet banget lu. Zaman sekarang seorang istri memakai wangi-wangian, ya, itu sampai seember. Ya. Ini kadang-kadang saya bingung sama anak zaman sekarang, orang zaman sekarang pak. Saya pengen tanya, minyak wangi dipakai di baju pediketek, di baju diketek, bu. Ibu pakai minyak wangi di baju pediketek. Yang bau itu ketek apa baju? Nah, kenapa nggak dipakai di ketek? Oh, keteknya hitam. Boleh pakai minyak wangi untuk perempuan sedikit aja. Ya. Pakai sedikit, pakai yang banyak ketika ibu ketemu suami. Ketemu suami pulang kerja, ibu mandi cantik. Ya, yang cantik, baju yang paling bagus. Ya. Saya pengen tanya kepada yang ada, bapak-bapak yang ada di mari, ada gak yang pernah sama istrinya ketika di dalam kamar pakai pakaian baju paling bagus? Ada gak sini? Ada kagak? Yang paling itu ibu senengin, yang paling sayangin tuh baju, ada kagak itu di rumah bapak? Paling daster bolong. Ya, pakai daster udah semaunya, rambut juga acak-acakan. Makanya ya Allah saya sedih. Tapi ketika pergi kondangan itu kerudungannya sampai muter-muter. Dia pakai blush on, ya terus pakai apa nih?
Ya sulam ya. Ya kalau ibu-ibu Masjid Ar-Ridho mah pakai areng di sini. Ya areng dicoret, dimari pas datang kondangan hujan, hilang tuh alis. Ngeliat tuyul lo bu. Ya, yuk sama-sama ibu-ibu yang ada di mari, suami pulang kerja kasih wajah yang indah. Ya, kadang-kadang kan bapak pengen punya istri yang cantik pak. Ya, istri yang cantik, baju yang bagus, minyak wangi yang mahal. Tapi bapak harus tahu diri juga modalin. Benar gak bu? Kadang-kadang laki, mah baju yang bagus dong, minyak wangi yang mahal dong, itu lipstik yang bagusan apa? Lah ngasih 20.000 doang bu. Tapi pengen punya bini cantik bahenol, tahu diri pak. Ya, suami pulang kerja, bukakan pintu, pulang bawa 20.000, kasih muka senyum yang enak bu, bikinin kopi, pakai sianida. Mau katu laki bu. Ya, jadi tadi apa? Memakai wangi-wangian yang tercium yang bukan mahramnya. Yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, kenapa itu perempuan maaf buah dadanya ngegantung seperti hewan kurban? Di dunia ini perempuan tertutup tapi telanjang. Paham kagak? Ibu pakai dari atas sampai bawah itu tertutup bagus. Tapi zaman sekarang kebanyakan perempuan dilihatkan daripada likak-likuk tubuhnya. Pakaian yang ngetat, maaf bokong diliatin, mending tuh bagus bokong nenek-nenek. Ya. Nenek-nenek bokongnya diliatin apa bagus-bagus ya. Mana pakai behel lagi tuh nenek-nenek. Ya. Banyak gak zaman sekarang? Jarang orang pakai yang lebar, maunya yang ngetat. Apalagi nih hati-hati yang suka-suka senam nih, senam nih. Banyak kan tuh ibu-ibu PKK tuh. Ya ada gak sini yang senam? Banyak tuh lakinya pada ngumpet situ bu. Ya, perempuan yang pada senam pakaiannya pasti ngetat gak? Ada gak orang senam pakaiannya longgar? Nggak ada. Ya, ibu nggak rugi apa dilihatin sama tukang cilok? Lah, yang nonton tukang cilok, tukang somai, sapam, nggak ada artis-artis yang liatin. Harusnya ibu rugi. Dan bapak juga harus tahu diri. Bininya mau senam jangan dikasih. Kalau mau senam di rumah, lu temenin itu pak senam bini lu. Boleh senam asalkan di ruangan tertutup. Perempuan semuanya kadang-kadang yang pelatihnya tuh kayak banci. Kan banyak bu. Lah kadang-kadang kita nggak tahu itu banci beneran kagak. Nah kadang-kadang dia pura-pura jadi banci, dia ngeliatin tuh bentuk ibu. Ibu buka daripada tuh auratnya diliatin, lekak-likuk tubuhnya diliatin. Makanya zaman sekarang banyak selimut tetangga. Paham kagak? Selimut tetangga tahu kagak? Tuh suami orang digituin tuh. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara kalian para suami nggak ada punya sifat dayus. Apa sifat dayus? Cemburu. Ya cemburu apa? Kalian punya istri keluar pakaian yang ngetat, nggak pakai kerudungan, kalian biarin, nggak kalian marahin. Tapi maaf, kadang-kadang kalian marahin bini lebih galak. Bener kagak? Bener kagak? Kita laki-laki ya, setiap mau keluar rumah, jangan keluar rumah, mau ngopi aja sama temen, izin kagak? Izin gak pak? Mau ngopi, mau ngaji aja izin sama bini. Tapi ketika bini mau pergi boro-boro izin. Palingan nyuruh kita, bang gue mau pergi kondangan, lu jangan lupa nanti jemuran lu angkat. Ini jangan lupa nanti cesan lu cabut. Ini jangan lupa nih nanti anak pempesnya lu ganti. Tapi kita sebagai suami,
takut. Ya. Tapi bukan bentuk kita takut, tapi kita sayang sama istri kita, bener kagak? Karena tugas istri ada dua, Bu. Tugas istri yaitu taat pada Allah Subhanahu wa taala dan taat pada suami. Makanya kita para suami, para bapak jangan pernah nyuruh istri kita untuk namanya ngepel nyapu. Setuju, Bu? Bu, ibu istri nggak boleh disuruh ngepel. Yang ngepel bukan orang istri, yang nyapu bukan seorang istri, yang nyuci piring bukan orang istri, yang ngurus anak bukan istri. Ya. Tugasnya istri teman taat sama suami dan Allah. Ketika suami nyuruh ibu untuk nyuci piring, Bu. Ketika suami untuk ngepel, ibu ngepel. Lah bener. Kan tugas istri apa sih? Taat pada Allah Subhanahu wa taala dan taat suami. Ya. Mudah-mudahan jadi istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Ini sampai jam berapa ini? Jam 8. Saya belum tidur, Bu, dari Tipar Cakung. Malam pulang jam 2, mau tidur nanggung yang ada bablas saya. Saya udah gelisah aja tuh. Udah buka handphone tuh tadi bolak-balik main game. Buka kitab. Kitab apa saya buka. Nah, pinter ibu nih. Ini kayak ibu hijau nih, anak taklim juga nih. Lanjut kata Nabi Muhammad SAW, dan ada juga satu perempuan yang dimana ini perempuan mempunyai kemaluan yang dimasukin ke labang dan kalajengking. Apa kata Nabi? Ini perempuan di dunia menjual diri. Menjual diri bukan berarti dijual dirinya, kagak. Kita punya anak perawan, Pak. Kadang-kadang anak perawan kita biarin tuh pacaran, namanya bukan mahramnya. Ya. Jangan karena dikasih martabak ente dimin aja. Ini gara-gara martabak yang spesial. Anak kalian dibawa, biarinlah dia orang baik. Ya. Kita punya anak dibawa nih sama laki-laki, kadang-kadang kita otak nggak ngotak, Pak. Ya. Bini kita bilang, bang anak kita dibawa sama laki, yarinlah dia ustadz. Dia ustadz orang baik. Anak kita pasti aman. Ingat, Pak, namanya ustadz nggak mungkin pacarin anak kita. Namanya ustadz nggak bakalan bawa anak kita. Tapi kalau ketika dia ustadz, dia orang baik, dia orang alim, pasti datangin kita, nemuin kita, ngelamar anak kita. Tuh baru orang baik. Jangan karena dikasih martabak dan motor Supra, anak kita didiemin, kita bawain tuh. Ya. Tiba-tiba pulang anak kita, tiba-tiba perutnya melendung, gimana? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Kita sebagai orang tua. Karena apa? Karena membiarkan anak kita yang dibawa oleh bukan mahramnya. Makanya sekarang banyak yang berani menjual diri. Izin sama orang tua pakai jilbab mau ngaji, tiba-tiba nggak ngaji. Izin sama orang tua mau pergi ke majlis talim, acara maulidan, pakai kerudungan, tiba-tiba koyok. Bener kan? Lah banyak zaman sekarang saudara yang naik motor berduaan, berboncengan, cabai-cabean syar'i. Ya, yang bukan mahramnya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua melihat anak kita dibawa sama laki-laki pakai peci, pakai kerudung, pakai sarung, pakai baju koko. Kita mikirnya, namanya baju koko pakai peci pasti baik. Belum tentu, saudara. Kadang-kadang nih zaman akhir zaman semua pakai kedok. Ya, pakai kedok. Justru kebanyakan, maaf banget, yang pakai peci baju koko buat nyaru doang. Ya, tiba-tiba bawa anak kita, bawa anak orang, dibawa dibuntingin tuh anak orang.
Maka tahu Dajjal, Bu? Bu, Dajjal tahu gak? Dajjal artinya apa sih? Pendusta. Nama asli Dajjal Samiri. Dajjal itu pendusta, dia berdusta atas nama Allah. Dan dia tuh bisa merubah dan dia bisa menghidupkan orang. Dan nanti Dajjal di akhir zaman sebelum masuknya dia nggak bisa nongolin dengan mata satu yang kita tahu, tapi dia menyerupai orang yang alim, yang kelihatannya kita baik, yang pakai imamah, yang pakai sorban, yang pakai jubah, itu kelihatan orang baik, ternyata dia melakukan banyak maksiat. Terkadang kita melihat zahirnya doang, saudara. Maaf, orang yang tatoan, yang tindikan kita lihat udah jelek aja. Padahal belum tentu. Orang yang tatoan tindikan justru mereka yang paham, ngerti agama. Dibandingin orang yang pakai peci, baju koko, pakai sarung, pakai gamis. Ya, dia di dalam keramaian dia taat sama Allah, tapi di saat sendiri dia bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya mudah-mudahan bukan kita yang ada di mari. Ada orang banyak zaman sekarang, saudara, menyampaikan kebaikan, menyampaikan suruh sholat, menyampaikan suruh ngaji. Di saat rame dia taat, di saat rame dia kelihatan orang alim, tapi ketika dia sendiri dia nggak sholat, dia nggak ibadah, dia nggak ngaji, ya. Banyak pengakuan daripada anak dan istri kepada saya, ya, banyak. Dia bilang, Beb, suami saya begini, Beb, ayah saya begini, Beb. Dia nyuruh sholat orang, dia nyuruh orang banyak ngaji, tapi ketika dia waktunya ngaji dia nggak ngaji, ketika waktunya sholat dia nggak sholat. Bahkan banyak zaman sekarang ini ustadz amplop. Ya, apalagi Jumatan. Saya alhamdulillah, Bu, dari saya mulai bisa ceramah sampai sekarang saya nggak pernah ngambil khotib Jumat. Kenapa? Saya takut. Karena di situ banyak rukunnya. Yang jelas ittaqullah. Apa kata Allah? Takwalah. Kita mengajak kepada jamaah untuk takwa pada Allah, sedangkan kita demen maksiat dan banyak dosa. Ini banyak yang tiba-tiba jadi ustadz, mondok kagak pernah, ngaji kagak pernah, tiba-tiba jadi ustadz. Dia punya majelis ta'lim, dia punya pondok pesantren. Ya. Cuman gara-gara dia bisa imamin masjid jadi ustadz. Cuman gara-gara dia bisa mandiin jenazah dia jadi ustadz. Kalau nggak dipanggil ustadz dia nggak nengok, pantat tuh. Banyak kagak? Banyak, saudara. Ya, yang mau jadi ustadz-ustadzan, khotib Jumat milih-milih. Ini di tempat saya banyak, Bu. Ya, saya di daerah Mangga Besar. Ya, ini hati-hati, makanya buat pihak DKM, mana DKM? Mana ketua DKM? Di luar. Kok di luar DKM? Mana DKM? Ya. Untuk pihak DKM, saya wanti-wanti, saya siap ceramah, alhamdulillah, Bu, siap di masjid mana, saya di backlist. Gara-gara DKM nggak demen. Saya salah wanti-wanti dan bilang, hati-hati sama ustadz amplop. Ya. Ini ustadz banyak nih ada di tempat saya, Bu. Dia bikin majelis khotib. Mungkin ada yang pernah dengar, nggak apa-apa, saya sering buka. Makanya banyak ustadz yang nggak demen sama saya, nggak bodo amat dah. Ada beberapa ustadz, ya, dalam seminggu ngambil jadwal 10. Ini demi Allah, beneran terjadi. Dia ngambil jadwal 10. Nah, dari 10 itu dia pilih itu, ambil satu yang bayaran paling gede. Nah, 9 itu dibagi-bagi buat sipulan sampai 9. Sesudah dapat tuh 9, jangan lupa poteknya bagi 2. Ini banyak, saudara. Bahkan saya punya tetangga katanya ustadz, ya, waktu dia Jumatan, ini waktu masuk Jumatan, nah dia nggak ada jadwal. Saya tanya, Ustadz ente nggak Jumatan? Nggak, Beb, nggak ada jadwal. Kan goblok ustadz gitu. Gara-gara nggak ada jadwal dia nggak Jumatan.
Ya, ya mudah-mudahan bukan orang mari sini orang ustadznya baik semua. Iyalah, jadi ustadz kagak enak. Ya, untung Habib dari lahir. Jadi mah mau gua ceramah atau kagak, tetap aja jadi Habib. Tapi kalau ustadz nih berbahaya. Namanya ustadz itu tuh pertama dia harus tahu kitab, dia mondok, dia ngaji, ya. Udah tuh tahu dia makhrajnya, tajwidnya, nahwu sorobnya. Ini kagak. Cuma bisa mimpin doa tahlil jadi ustadz. Mandi jenazah, UJ, ustadz jenazah. Ya, ya mudah-mudahan DKM sini pahamlah. Nggak ada deh ustadz-ustadz begitu lagi. Ya percuma, nggak ada manfaat, nggak ada faedahnya. Yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, kenapa itu perempuan perutnya membuncit sampai darah dagingnya keluar? Nah yang terakhir nih Bu, karena di dunia perempuan ngomongin kejelekan lakinya. Kalau perempuan udah kumpul sama temennya, lakinya diomongin. Bener Bu? Bener gak Bu? Lakinya dijelekin tapi laki orang dibagusin. Lu mau enak laki lu gajinya gede, laki gua kecil. Lu mau enak laki lu ganteng, laki gua jelek. Lah derita lu Bu. Lu yang mau. Ya. Laki digibahin. Tapi sama laki-laki juga sama sih Bu, tukang gibah. Apalagi kalau bapak-bapak kalau udah nongkrong ketemu temennya, bininya diomongin juga. Kadang-kadang janda tetangga sebelah diomongin. Nah nanti tuh Bu, buat para perempuan yang sering gibahin lakinya, ngomongin kejelekan lakinya, nanti di akhirat nerakanya Allah, itu perempuan perutnya dihancurkan sampai darah dagingnya keluar. Takut gak Bu? Takut gak? Lu pada punya kunci surga kali ya? Hah? Udah ngejamin sampai masuk surga? Hah? Takut gak Bu? Iya kalau takut udah ikutin dia tuh, tutup pakaian yang bener, auratnya tutupin, ya bajunya benerin, sama suami jangan ngelawan, sama suami jangan ngelunjak. Saya nggak dibisikin sama orang sini kagak Bu, tenang aja. Nggak takuti ibu-ibu mikirnya saya diajarin Pak. Ya, tugas ibu udah pokoknya deh di rumah anteng duduk baik. Ya punya anak, udah jaga anaknya, ajarin anak ngaji, ajarin anak untuk sholat. Saya punya anak Bu, masih ada dua biji, anak 2 biji. Saya punya anak 2, sepasang. Yang satu umur 11 tahun sama 6 tahun. Setiap nih misalnya sekarang 3:30 subuh Bu, itu anak saya jajarin 2 Bu. Saya jajarin berdua. Saya ajarin tuh anak saya tuh. Sebelum masa subuh, saya pengen dengerin niatnya udah benar belum? Baca Fatihahnya udah benar atau belum? Makhrajnya udah benar atau belum? Bacaannya, rukunya, sujudnya udah benar atau belum? Ketika masuk sholat subuh baru kita sama-sama. Ini untuk apa? Untuk modal kita sebagai orang tua dan sebagai suami. Bukan anak kita bodoh atau istri kita bodoh, tapi buat yakinin hati kita. Kadang-kadang kita cuma tahu anak bini sholat, tapi bacaannya kita nggak paham. Anak bini kita ngaji, anak bini kita nih sholatnya rajin, tapi makhrajnya kita nggak perhatikan. Kita sebagai suami makanya biar paham, biar tahu bacaan anak istri kita niatnya sudah benar atau belum, baca Fatihahnya udah benar atau belum, rukunya, sujudnya, terus tahiyatnya udah benar atau belum. Dan kita sebagai suami, sebagai bapak, luangkan waktu kita untuk anak istri kita seminggu minimal sekali. Untuk apa? Ngaji sama-sama bareng. Ini ada gak Bu sini Bu, suaminya? Bu? Nggak ada? Nah pulang suruh lakinya Bu ngaji. Beb laki saya nggak ngaji, nggak bisa ngaji. Ngajiin. Lah bener, lu sebagai laki gak bisa ngaji, ngajiin. Kita sebagai suami, sebagai bapak,
Minimal dalam seminggu buka Quran, buka Iqra, ya Iqra yang Quran, ajarin istri kita baca Quran. Sama-sama anak kita suruh baca. Nah iya. Ya, suruh baca anak istri kita supaya apa? Supaya kita sebagai bapak, sebagai suami kita puas, Bu. Alhamdulillah. Dan saya pribadi, Bu, saya bukan mau riya atau membanggakan diri saya. Saya seminggu itu bisa 4 kali saya ngaji sama guru saya. Malam Jumat saya ngaji fikih, terus malamnya lagi saya ngaji kitab Nasaibat. Malam Selasa saya ngaji Quran sama guru saya di Cililitan. Itu saya 2 malam, Bu, ngaji Quran barengan sama anak SD, SMP, SMA. Saya ikut ngaji. Karena tolabu ilmi faridatun ala kulli minal muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib sampai mau mati. Kita udah jadi orang besar, udah jadi kiai, udah jadi ustadz, udah jadi pendakwah, udah punya majlis taklim, punya pondok gede, punya murid banyak, tapi kita lupa untuk kewajiban kita ngaji lagi. Kadang-kadang, oh gue ustadz, gue kan kiai besar, ngapain ngaji? Kan banyak begitu, saudara. Kita ngaji, di sini ada majlis taklim, ngaji udah bareng sama-sama, nggak usah mikirin saya udah tua malu, nggak ada kata malu, nggak ada kata terlambat. Ngaji kita sampai mau mati, Pak. Bekal buat kita nanti, Pak. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungin kita, Allah jadikan iman kita iman yang baik. Sebelum saya tutup, baca suratul Fatihah. Dikhususkan buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah tempatkan surganya. Dan buat orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Allah jangan cabut nyawa orang tua kita sebelum kita berangkatin haji umrah orang tua kita. Kita minta sama Allah, jangan cabut nyawa orang tua kita sebelum kita menjadi sukses buat orang tua kita. Dan yang ada di mari, mudah-mudahan yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, yang lagi susah Allah angkat kesusahannya, yang gak punya duit Allah kasih duit yang banyak, yang punya hutang Allah bebasin daripada segala hutangnya, yang belum dapat jodoh Allah kasih jodoh yang soleh dan soleha, yang belum punya keturunan Allah kasih keturunan soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.